nih Kak Padli. Sorry ya yang masalah ke riset dan keluar grupnya, soalnya aku pun bukan admin gitu. Yang masalah grup ini aku kurang tahu sih Kak gimana. Tapi mungkin bisa ditanyain ke tim tim ini ya Mbak Iwana. Itu kalau ada yang keluar grup gimana? Jadi Kak kemarin udah dicoba tuh masukin lagi, cuman karena si Kapatlinya kan ke riset ya, maksudnya di WA-nya tuh kebacanya itu dia yang left group gitu loh. Jadi harus menunggu beberapa hari Kak untuk masukin lagi. Kemarin sih aku saranin buat ganti nomor, pakai nomor berbeda gitu, biar bisa dimasukin grup lagi. Hmm, gitu ya, Kak Padli infonya. Oke, ini udah 73 yang masuk. Aku juga udah lihat beberapa udah ada yang ngerjain sih terkait yang kemarin, tugas kemarin. Tapi walaupun ada beberapa yang masih kosong. Intinya sampai nanti di akhir kelas ya, kalau nggak salah sampai hari Senin ya, Senin depan ya Kak. Itu tugas-tugas yang memang ditugaskan, itu harus udah selesai gitu kan. Kalau nggak selesai ya otomatis nilainya pun nggak ada gitu. Jadi kan aku bingung ya mau nilainya apa gitu kan kalau nggak selesai gitu. Kelompok saya udah dikumpulin belum Kak? Kelompok 8. Kelompok 8 ya? Bentar ya aku cari dulu. Kayaknya nggak ada deh kelompok. Ada deh kelompok 8. Oh ada. Tapi namanya cuma satu BTW nama kelompoknya. Cuman Fauzi Ilham doang. Nanti jangan lupa dilengkapi nama-nama anggotanya, jangan sampai lupa ya. Maksudnya kayak sayang banget gitu kalau nggak ditulis namanya terus nggak dapat nilai. Jadi mohon diingatkan teman-teman sekelompoknya. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke sesi kedua ya, sesi hari Minggu ini. Aku izin buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih udah hadir di sesi kedua malam hari ini. Semoga seterusnya banyak yang ikut dan juga lengkap. Terus aku mau mention juga teman-teman yang namanya masih belum pakai namanya sendiri, diharapkan menggunakan nama sendiri karena ini akan berpengaruh terhadap nilai keaktifan juga ya Kak Iwana. Jadi kan bingung ya kita kalau namanya samaran kan nggak sesuai, jadi bingung gitu loh. Padahal misalkan kalian aktif kan sayang banget gitu. Jadi pakai nama yang asli aja, nggak apa-apa, jangan nama samaran-samaran gitu. Memudahkan kita juga kalau untuk riset-riset. Iya di sana mah tempatnya enak. Kak Iwana, Di Sumedang mah tempatnya enak. Iya sih. boleh di mute nggak ya yang masih berisik? Berarti ikut. Izin di mute Kak. Akan pinter amat. Oke, thank you Kak. Oke, aku izin share screen ya. Kelihatan kan ya? Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi kedua, yaitu design thinking proses. Kemarin kayaknya udah sempat di-spill juga tentang design thinking. Design thinking itu adalah salah satu proses yang dipakai oleh UI designer ketika mereka mendesain sesuatu. Gitu. Nah, lanjut. Jadi nanti ada beberapa detail materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, definisi design thinking. Yang kedua adalah mengapa design thinking itu penting. Yang ketiga adalah keuntungan design thinking. Dan yang keempat, itu adalah step empathize-nya. Step empathize, empathy map, dan user persona. Gitu. Oke. Definisi design thinking. Jadi sebenarnya 80% sampai 90% produk yang launch itu ternyata fail gitu. Based on jurnalnya Castellion, itu dikatakan bahwa 80 sampai 90% itu rata-rata produk yang baru launching itu ternyata fail. Kenapa sih gitu ya pertanyaannya? Nah,
Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan dua produk ini. Ada yang tahu atau ada yang udah pernah pakai? Mungkin pas saya dulu pakai Google Glass gitu. Atau Kak, dulu saya pakai hoverboard. Ini di tahun-tahun 2000 2000-an deh. 2000 belakang hampir 1998 gitu. Kayaknya udah muncul Google Glass sama hoverboard ini. Cuman Google Glass ini tuh nggak bertahan lama gitu, cuman beberapa tahun dia. Nah, nanti kita lihat video kali ini. Sebentar aku play. Sigmund Holtz and Daniel Hurtado love their hoverboards. It's fun. It's kind of like the new skateboard of 2015, 2016. It's fun to ride, and not everyone has them. It's a new thing. He's been riding 2 weeks. Hurtado, 3 months. It becomes really intuitive with time. It becomes almost to the sense that you just think about it and it happens. But for some people, riding the gyroscope control board is anything but easy. Social media has plenty of examples. There's even a hashtag, hoverboard fails. But while there are lots of anecdotes of riders ending up in emergency rooms, Health Canada says it has had only one report of injury in this country. However, most hospitals are not specifically tracking hoverboard accidents. The U.S. Product Safety Commission is, though. It reports 70 ER visits due to hoverboards. What's also being tracked in the U.S. is fires. 22 to date. I started to see some sparks, and I yelled, and he ran. He was running in the room, and we just heard a loud bang. There is such a tendency for the boards to catch fire. Airlines in Canada and the U.S. have banned them from flights. The CPSC says it is investigating the causes of the fires, which are related to the lithium-ion batteries. I kind of was a little nervous when I saw it. I thought, I bet you there's going to be trouble here. Consumer product experts say there are bound to be problems in something this new and popular. Part of it is a learning curve because you look at it, you think of when inline skates came out 20 years ago and scooters came out, a lot of people wiped out because they didn't know how to ride them. While the U.S. has issued a warning about falls and fires, no such advice is coming from Canada. Part of that may be that anyone who got one for Christmas may have to wait a few months for the snow to melt before they can try it out. Terry Reith, CBC News, Edmonton. Oke. Tadi udah lihat ya videonya teman-teman. Mungkin ada yang mau buat kesimpulan, silakan boleh raise hand. Tadi dari video tersebut apa tuh dapat poinnya gitu. Mungkin ada yang mau raise hand, boleh silakan, atau open mic langsung. Biar dapat nilai keaktifan gitu kan, lumayan ya, dan dapat nilai. Oh, Chandra, boleh Kak, gimana? Oke, izin masuk kan. Jadi yang bisa diambil dari video tadi, mungkin kalau menurut pendapat saya itu yang sesuatu yang kelihatan modern atau futuristik itu belum tentu baik diaplikasikan di seluruh ini masyarakat ya. Jadi kita harus juga memaksimalkan UX dari para penggunanya gitu. Jangan sekedar UI-nya aja. Oke, mantap. Terima kasih Kak Chandra. Thank you so much. Benar poinnya. Mungkin ada yang lain, barangkali pendapat lain gitu. Boleh, silakan guys, raise hand. Ferry, oke. Silakan Kak. Mana tuh? Ferry rajin ibadah. Halo Kak, silakan Kak. Tadi udah raise hand kayaknya. Kayaknya nggak ada ya. Maksudnya ya udah kita skip ya. Oke. em, Lanjut. Nah, jadi sebenarnya tuh banyak yang kita temukan gitu ya, produk ataupun sebenarnya nggak hanya produk sih, maksudnya kayak barang-barang yang mungkin kita sehari-hari kita pakai gitu. Beberapa ada yang ternyata ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Nah, kalau contohnya di sini adalah eh, UX ini kan desain itu jalannya bagus ya. Tapi kebanyakan orang malah memilih jalan yang cepat gitu loh dibanding UI-nya itu bagus. Kayak ini UI-nya bagus nih, tapi jalannya kan lama. Dia lebih lama kan karena dia tuh ada belokan gitu. Jadi harus jalan dulu ke sini baru belok. Tapi kalau secara UX ya walaupun desainnya nggak terlalu bagus gitu tampilannya, cuman orang-orang lebih
mudah yang ini dan lebih cepat yang ini sebenarnya. Jadi banyak orang yang memakai jalan pintas yang ini gitu. Nah, jadi beberapa produk tuh banyak yang kayak gitu. Contohnya produk yang mungkin kesehari-hari tuh kayak kalau kalian pernah lihat botol sambal, itu tuh kan ada botol sambal yang ketika kita udah habis tuh kayak harus pakai air dulu baru apa namanya dikeluarin kenceng banget gitu kan. Itu susah banget. Nah, tapi ada botol cabe yang dia itu pakainya yang kayak apa ya namanya tuh loh yang kayak kertas gitu, bukan kertas sih, nanti dia bisa sampai sampai habis tuh bisa gitu, sampai habis benar-benar sausnya itu keluar gitu. Nah itu menurut aku secara UX lebih apa namanya ya, lebih berguna dibanding yang botol sih karena sausnya kan habis ya sampai habis, jadi benar-benar gak ada sisa gitu, jadi nggak rugi kan kitanya. Itu salah satu contohnya. Lanjut, nah di sini. Jadi kebanyakan memang produk fail itu karena mereka itu nge-build-nya itu solution first sebenarnya. Jadi designer centric gitu. Benar-benar langsung solusinya tanpa melihat problem yang ada. Nah, contohnya kayak yang tadi ya hoverboard, Google Glass gitu. Jadi mereka memang futuristik gitu. Cuman nggak tahu secara UX, secara kegunaan tuh mudah nggak sih bagi user? Oh, aman nggak sih bagi user? Nah, mereka nggak pikirin itu gitu. Jadi makanya beberapa produk ya udah booming sementara, terus ya udah redup gitu kan. Jadi akhirnya bangkrut dan fail. Makanya ketika kita bikin produk nantinya nih, nanti kita juga akan nge-build suatu produk digital kan, aplikasi maupun website, itu benar-benar harus diperhatiin eh, problem apa yang mau kita angkat, problem apa yang mau kita Kok tak angkat. ngerti, Bu? Eh, sorry, nah oke. Kita lanjut. Em, nanti kalau yang jangan sampai kayak tadi ya, maksudnya kalau misalkan ke on mic langsung off off aja guys, takutnya mengganggu yang lain juga. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Eh, nah, ini contohnya. Jadi kenapa apa namanya fail gitu ya, langsung solusikan tanpa problem dulu. Nah, dengan adanya design thinking ini sebenarnya kita kalau misalkan kita ngedesain sesuatu aplikasi maupun website, dengan adanya design thinking kita tuh shifting mindset kita. Jadi misalkan contohnya yang tadinya making people buy what we made. Nah, eh, jadi making product that people want and love your product. Jadi ketika kita meluncurkan suatu produk atau kita mau build suatu produk, itu bikin people atau user kita tuh emang ingin gitu loh, emang ingin beli produk kita dan emang dia cinta sama produk kita gitu. Jangan sampai ya udah karena misalkan oh mungkin itu karena teman saya ya udahlah saya beli aja karena nggak enak, nggak gitu. Itu kan cuma sementara nanti ramenya. Nanti ketika udah ternyata misalkan produknya jelek ataupun eh, aduh produknya cepat rusak gitu ya ya udah nggak bakal dibeli lagi. Dibelinya paling sekali doang gitu kan. Jadi penting banget untuk melihat secara UX, secara kegunaan tuh itu tuh benar-benar berfungsi gitu. Nah, kalau designer centric, tadi tuh mindsetnya tuh adalah solusi, problem, terus user. Beda. Jadi dia tuh solusi dulu, baru nyari problemnya gitu. Itu yang salah sih, mindset yang salah sih. Jadi ketika kita mau buat sesuatu, jangan solusi dulu. Tapi tanpa tahu problem, ah yaudahlah lagi booming atau lagi FOMO gitu ya. Kita ikut-ikutan aja deh. Nggak gitu sih mindsetnya. Tapi bener nggak sih ini tuh problem ada di masyarakat gitu? Atau bener nggak sih ini relate gitu sama people gitu kan? Jadi ini designer centric. Kalau yang bagusnya adalah tuh user centric guys ketika kita membuat suatu produk, bukan yang sebelumnya. Tapi yang ini yaitu user centric. Kenapa? Kita tahu dulu problemnya atau usernya atau target user kita yang mau kita tuju gitu ya. Terus kita tahu problemnya apa, problem mereka tuh apa sih sebenarnya pas kita interview gitu kan. Oh ternyata mereka mengalami kesulitan ini. Oh mereka mengalami kesulitan ini ketika misalkan membeli sesuatu barang kayak gitu-gitu. Nah baru nanti kita solusiin dari problem yang udah kita dapat di interview gitu. Itu kalau misalnya kita membuat suatu produk. Oke, lanjut lagi. Em, nah, jadi balik lagi, design thinking itu apa sih gitu ya? Design thinking itu is human-centered approach to innovation that draws from designer toolkit. Jadi mindsetnya designer UI UX khususnya to integrate the needs of people.
dan possibility of technology. Jadi balik lagi yang kemarin mungkin kalian yang mendengarkan gitu ya, ada tiga apa namanya susunan yang penting di mana UX itu kan di tengah-tengahnya yaitu sweet spotnya. Nah, itu ada teknologi, user, sama bisnis. Nah, ini sama nih halnya dengan design thinking. Jadi dia apa namanya integrate the needs of people, the possibility of technology, dan the requirement for business success gitu. Oke, balik lagi. Mengapa design thinking itu penting gitu ya? Kalau untuk desainer UI UX ataupun kalau misalnya kalian develop suatu produk gitu. Karena dia itu bisa menemukan unmet needs-nya dari user. Jadi gini, kalau misalnya kita desain itu makanya aku selalu bilang UI UX designer tuh beda sama graphic designer. Beda banget. Karena kenapa? Bedanya apa ini di sini? Kita tuh riset dulu, ada risetnya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung desain gitu. Enggak. Lah kalau ujuk-ujuk langsung desain ya semua orang bisa desain, tapi nggak semua orang bisa nge-solve problem by design gitu. Jadi di sini apa kita unmet needs-nya tuh dapat gitu. Dengan cara apa gitu risetnya ya interview. Banyak sih metodenya sebenarnya ada FGD, ada interview, ada survei gitu. Cuman lebih enaknya sih biasanya dipakai interview gitu kan. Emang dapat kualitatif apa namanya metodenya juga gitu kan dari user. Jadi kita dapat data kualitatif, kalau misalkan survei itu kan data kuantitatif ya, yang kita sebar gitu, baru nanti kita dapat data kuantitatif. Jadi kita dapetin tuh needs-nya user apa, problemnya dia apa, masalahnya mereka apa, pain point-nya apa, gain point-nya apa, terus motivation mereka apa, kayak gitu. Terus yang kedua adalah reduce the risk gitu ya. Jadi mengurangi resiko. Resiko apa? Resiko gagal. Yang kayak tadi, resiko fail. Jadi ketika kita udah tahu problemnya user dari target persona kita atau target usernya, ya kemungkinan produk itu gagal tuh berkurang. Karena kan emang sesuai dengan problemnya. Kita tuh mencari solusi based on problemnya user gitu. Terus yang ketiga adalah generates revolutionary solution di mana memang di sini tuh kita generate solution yang out of the box gitu. Makanya kenapa ada tahap ideation kan? Di tahap ketiga design thinking itu ada tahap ideation. Jadi kita tuh bisa menimbulkan ide-ide yang cemerlang lah ya, atau out of the box yang sesuai dengan problemnya. Gitu. Terus yang keempat adalah helps organization learn faster. Jadi beberapa organisasi khususnya perusahaan-perusahaan besar kayaknya sekarang udah pada melek ya terkait UI UX designer, banyak banget lowongan UI UX design di corporate, di startup, di banking gitu banyak sekarang udah banyak banget karena mereka apa? Sekarang tuh digital. Sekarang tuh digital udah makin berkembang. Itu aku akuin. Itu ada datanya kok berapa persen di tahun ini tuh emang bener-bener semua tuh hampir digitalisasi gitu. Bahkan kalau kalian tahu aplikasi COVID yang dulu apa tuh namanya? Apa ya namanya? Pokoknya aplikasi COVID yang untuk sertifikat COVID kayak gitu-gitu. Aku lupa namanya apa. Peduli Peduli Lindungi. Nah, itu Peduli Lindungi. Iya benar. Nah, itu tuh kan itu juga aplikasi kan. Itu tuh ada UI UX-nya, guys. Bahkan sekarang MRT, LRT kan itu ada aplikasinya tuh. MRT, LRT eh apalagi KAI gitu ya. Itu tuh ada UI UX-nya gitu. Jadi makanya penting mereka udah pada kayak ngeh gitu atau udah kayak pada ngerasa bahwa UI UX tuh iya ya bener ya apa namanya bermanfaat gitu loh benar-benar nge-solve apa namanya problem karena kan semua digital di mana UX itu penting ketika kita make aplikasi itu UX-nya jelek ya otomatis udah nggak bisa dipakai sih kayak ya bukan nggak dipakai ya tapi lebih kayak misalkan contohnya aduh kok saldo saya berkurang kok ini nggak ada tampilannya ini ya kok nggak ada pemberitahuan ini ya itu kan salah satu UX yang jelek kan nggak ada apa namanya timbal balik untuk usernya kayak gitu. Oke, kalau misalkan aku terlalu cepat, ngomong aja di chat ya guys. Mungkin kalau misalkan aku ngejelasinnya terlalu cepat, mohon maaf. Oke, lanjut. Hmm, design thinking process. Sebenarnya udah di-spill kemarin ya, jadi aku ulangin lagi sekarang. Ini tuh kenapa aku selalu mention ini penting karena kita nggak hanya ngedesain aja, tapi kita perlu risetnya juga. Nah, ada 5 tahapan yang nanti kita akan jalanin. Makanya kenapa ada 8, kita tuh ada 8 hari dan itu tiap harinya nanti kita akan belajar step yang berbeda. Karena ada di design thinking aja ada 5 fase gitu ya. Ada empathize, define, ideation, prototype, sama testing. Nanti kita akan bahas satu-satu, tapi nggak di satu hari. Jadi nanti kita berpart-part gitu ya. Biar kalian juga tahu tahap empathize itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, lanjut lagi.
Dan design thinking itu not linear, jadi nggak yang straightforward, nggak yang harus dari empathize harus ke define, harus ideation, harus prototype, enggak, tapi tergantung kebutuhan dan kondisional perusahaan aja sih, dan tergantung case-nya. Kalau kalian dapat case-nya memang yang tidak butuh untuk riset, ya bisa aja langsung ideation, bisa aja langsung define, bisa aja langsung prototype. Jadi di sini tuh apa ya, selalu iteration gitu loh. Makanya kalau misalkan udah desainer udah ngedevelop nih suatu desain atau produk ya udah jadi ini. Terus kerjaan saya apalagi ya? Iya akan terus-terusan desain iteration karena kan case-nya beda-beda. Misalkan kita udah develop fitur ini, oh nanti ada fitur baru lagi, oh ataupun fitur yang sebelumnya mau kita revamp, mau kita redesign, ternyata yang udah kita rilis tuh nggak maksimal UX-nya, ya udah kita iteration kan. Iteration tuh pengulangan ya guys. Iteration tuh artinya pengulangan. Jadi di mana produk digital itu yang memang berulang-ulang, makanya ada sprint, 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 sprint gitu ya. Kalau misalkan di kalian kerja di IT gitu, nah itu tuh kan ada metodenya agile. Agile itu kan agile framework itu kan dia pakainya sprint kan, sprint 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 per 2 minggu gitu, nanti ngulang lagi gitu. Oke, lanjut. Nah, em, nah beberapa benefit you can expect to receive when adopting a design thinking approach adalah pertama, gives you the opportunity to view a problem. Jadi benar-benar kita tuh dapetin kesempatan, jadi kita punya different perspektif gitu loh. Kenapa pakai design thinking? Karena kan gini, ketika kita pakai design thinking, kita tuh pakai kolaborasi sama divisi lain sebenarnya. Ada PM, product manager gitu kan ya. Ada PM, ada developer bahkan, ada tim marketing mungkin, terus ada tim sales, ada tim bisnis kayak gitu. Jadi kita tuh punya different perspektif. Helikopter view-nya tuh gede gitu loh, luas. Jadi nggak sempit, jadinya kayak nggak cuman kayak solusi dari desainer doang, tapi kan bisa aja solusi itu dari tim-tim lain juga gitu. Nah, terus yang kedua adalah eh, di sini kita benar-benar determine its root cause-nya. Jadi benar-benar ke akar problemnya. Akar problemnya itu apa sih sebenarnya gitu. Makanya butuh riset interview itu kan. Nah, terus yang ketiga adalah encourage innovative thinking and creative problem solving. Jadi di sini tuh benar-benar kritis ya, critical thinking kita tuh harus dijalanin di sini. Critical thinking, creative thinking tuh harus jalan. Karena ya emang itu soft skillnya gitu kan. Ketika nggak bisa berkreatif ya sulit juga karena emang ada tahapannya di sini. Jadi mau nggak mau kita harus belajar juga tuh. Tapi bertahap sih maksudnya itu tuh kan sebenarnya sense sense juga ya. Maksudnya kayak lama-lama kelamaan kalau kalian sering apa namanya problem solve gitu lama kelamaan tuh creative thinking kalian tuh kayak jalan gitu loh. Ini perlahan-lahan sih, nggak yang langsung tiba-tiba bisa gitu, tapi butuh proses juga. Gitu. Oke, lanjut lagi. Em, bentar. Oke, jadi nanti kita bahas empathize ya sebenarnya. Apa sih itu empathize gitu? Nah, yang tadi udah disimpat itu adalah step pertama atau proses pertama dalam design thinking, guys. Ini nanti kita akan belajar juga empathize itu ada apa aja. Nah, design thinking itu yang dapat membantu desainer UI UX ya, desainer UI UX dalam memahami permasalahan dan kebutuhan pengguna. Jadi ibaratnya tempatkan di sini ada apa namanya kata-kata nih put yourself in someone's shoes. Artinya itu adalah tempatin diri kita di sepatunya orang lain. Maksudnya gimana gitu ya? Tempatin diri kita di posisinya dia gitu. Misalkan kalau misalkan dia tuh misalkan gini, kalau istri hamil kan suami nggak mungkin hamil ya, tapi kan dia merasakan gitu. Oh ternyata kalau hamil itu sakit ya gitu, karena kan ada bayinya kan berat ya bawanya, terus mut-mutan ya kayak kadang-kadang tuh moodnya naik, moodnya turun kayak gitu. Makanya, nah itu tuh jadi apa namanya mungkin suami bisa kayak menempatkan diri dia di posisinya istri itu, oh kayak gimana ya, oh rasanya gini ya, rasanya nggak enak kayak gitu. Jadi tempatin diri kita di posisinya dia gitu. Walaupun emang kita nggak di posisinya dia, cuman tempatin diri gitu loh. Empati namanya. Bukan simpati ya, simpati itu beda sama empati soalnya. Kalau empati itu tempatin diri kita kayak kita ngerasa, oh misalkan dia lagi sedih nih, kita ngerasa ikutan sedih gitu. Padahal bukan problem kita, tapi kayak, oh iya bener juga ya gitu. Itu apa namanya, salah satu proses empathize gitu ya. Lanjut empati. Nah di sini empati itu balik lagi adalah penentu fase selanjutnya. Pada fase ini kita, nanti kita tuh akan berusaha mengumpulkan informasi atau interview gitu ya, informasi dapetin kan interview sebanyak mungkin nih
dapetin insight-nya sebanyak mungkin mengenai user dan diolah dan digunakan untuk fase-fase selanjutnya. Yaitu fase selanjutnya apa? Yaitu define. Nah, di sini makanya interview itu penting. Interview benar-benar penting nih di sini karena kan get the data kualitatif user. Kalian terserah sih mau pakai interview, mau pakai survei, tapi bagusnya memang interview. Ya survei juga nggak apa-apa. Cuman kan kalau survei itu kita nggak bisa nanya banyak-banyak. Nggak, orang ketika ngisi survei banyak tuh males, nggak akan diisi biasanya. Apalagi kalau misalkan pertanyaannya gini, coba ceritakan pengalaman Anda, itu kalian orang pasti dapatnya paling cuman kayak, ya bagus, ya enggak, kayak gitu. Enggak mungkin dia kayak berparagraf-paragraf dia nulis gitu, enggak ada sih. Aku selama ini survei jarang banget orang, aku nemuin orang yang jawabnya tuh banyak banget sampai berparagraf itu enggak ada sih. Karena ya apa, pertama ya mereka males, maksudnya nggak ada waktu mungkin ya, terus kayak ya udahlah yang penting isi survei gitu. Dan kebanyakan tuh rata-rata pertanyaan survei pasti cuman kayak ya pernah tidak, kayak close question gitu. Close tuh yang kayak iya tidak, pernah enggak, kayak gitu, yang cuman dua jawaban multiple choice kayak gitu gitu. Bukan bukan jawaban-jawaban yang panjang gitu loh. Nah, kalau bedanya dengan interview ya kita dapat jawaban panjang kan. Karena kan emang interview tuh kita ngomong langsung sama orangnya, di mana kita tuh nge-get sampai dalam. Biasanya kayak kamu suka ini, oh iya saya suka, emang kenapa kamu suka ini, oh karena dia rasanya enak manis gitu ya, oh berarti kamu orang yang tipikal suka yang manis ya, makanannya, iya karena aku suka, lebih suka manis dibanding asin. Kenapa tuh lebih suka manis? Ya karena lidahnya lidah manis misalkan. Jadi langsung nanya terus sampai dapetin akar masalahnya dia. Oh ternyata dia suka manis tuh emang karena emang dari kecil ternyata memang dia tuh suka dikasih sama orang tuanya makanan manis. Jadi sampai gede tuh dia suka sama makanan manis kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu teknik interview yang kayak namanya tuh ini follow up question. Itu namanya follow up question. Jadi ketika kita udah nanya, kita nanya lagi, itu tuh di follow up, namanya follow up question. Gitu. Oke, lanjut lagi. Metode-metode empathize. Jadi yang aku tadi sempat spill juga, ada interview itu adalah salah satu metode empathize sebenarnya. Sebenarnya metode empathize itu banyak guys. Banyak metode empathize itu banyak, gak cuma ini. Maksudnya ada banyak lagi, cuman nggak mungkin aku sampein semuanya gitu karena banyak kan. Jadi yang sering dipakai aja sebenarnya ada observasi, mengamati secara langsung. Kalau emang kita nggak mau interview gitu ya, kita mengamati, observe gitu ya orang secara langsung, atau yang pernah kita lihat secara langsung gitu kan, entah di apa namanya di lingkungan kita, entah di mana gitu ya. Terus yang kalau yang kedua itu menganalisa data analitik. Biasanya kayak kalau di perusahaan tuh kan ada data analis ya. Nah, itu biasanya kita menganalisa dari hasil datanya mereka gitu. Nah, terus yang ketiga survei. Survei itu yang tadi aku bilang datanya kuantitatif. Datanya itu adalah data yang bisa dibuat kalau survei. Nah, terus interview itu menghasilkan output data kualitatif, di mana datanya tidak bisa dihitung dengan angka. Karena memang get data user sampai dalam. Jadi biasanya dapetin data yang kita expect gitu ya. Yang tadinya kita expect A, ternyata data expect-nya B ternyata, jadi dapetin insight baru banyak di interview ini. Terus ada yang kelima adalah FGD, forum discussion. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, udah dengar juga FGD itu apa. FGD itu adalah yang forum gitu. Jadi ada satu grup di mana itu forum kita benar-benar mengungkapkan pendapat satu sama lain. Itu di situ orangnya banyak biasa, tapi nggak terlalu banyak juga ya, paling 5 sampai 6 orang. Satu grup tuh 5 sampai 6 orang. Oke, nah ini gini. Ketika analoginya gini ya sebenarnya, kalau interview gitu atau enggak kita mau bikin empathy map, nanti kita akan buat empathy map soalnya. Jadi ini yang kesini dulu. Jadi metodenya apa di fase empathy ini bisa ini ada namanya empathy map guys. Empathy map itu apa? Empathy map itu adalah map hasil interview, mapping hasil kalian interview. Misalnya ada orang yang paling juni dapetin kan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan gitu ya, apa yang dia pikirkan gitu, dapat kalian memang itu hasilnya ke dalam empathy map ini. Jadi nanti isinya bisa banyak, kayak itu ada berapa section, karena kan ada 3 orang pasti banyak yang direkomend kan, nanti tinggal ditempel aja. Tempel. Oh yang penting sih tempel. Fungsinya tuh sebenarnya buat ini sih, ngebuilding aja visual interview ini. Kan kalau kita berantakan kan akan lebih sulit dibaca sebenarnya. Tiba ini kita building kan akan lebih
udah dibaca ya. Nah, jadi ini nge-grouping di agar ketika nanti kita define problemnya itu lebih mudah dibandingkan ya udah lah apa namanya berantakan gitu ya udah dapetin ini nggak di mapping nggak di analyze nggak bisa diakses itu kan lebih susah gitu. Nah yang itu ada kuadran pertama ini ada yang says itu apa yang mereka katakan, nah terus ada yang thinking yaitu ada apa yang mereka pikirkan, terus ada apa yang mereka lakukan, sama feels itu ada apa yang mereka rasakan gitu. Jadi ada kuadran yang penting dalam defining. Lanjut, ini contohnya gini, analoginya aku beli pulsa, aku tuh membeli pulsa di kontak ya di pulsa terdekat, karena kalian terpilih dua orang yang berbeda, terpilih kalian dua orang yang berbeda, yaitu ada yang user A user B ya. Pelan-pelan oh iya oke. Pelan-pelan emang aku tuh kadang kalau ngomong tuh guys mohon maaf gimana ini kalau pelan-pelan gimana ya pelan-pelan oke pelan-pelan aku suaranya masih sorry ini enggak pelan-pelan pelan mana ya aduh oke ada jedanya kali ya mohon maaf gini jadi itu kalau pelan-pelan nggak enak gitu kayak ya gitu oke bisa diklik. Nah ini contohnya yang pengalaman beli pulsa di konter ini ada user A user B gitu. Iya benar. Ini aku setuju sama Mas ya Sabit. Aku kalau pelan-pelan lupa guys benar kayak karena pelan kayak iya membeli pulsa di konter pulsa terdekat. Terus nanti aku ngejelasin aku nggak bisa jadi kayak kayak gini. Kayaknya juga nggak terlalu cepet ya, mungkin nggak yang cepet banget kan, masih bisa dipahami kan sebenarnya tadi ada beberapa orang yang masih paham gitu. Jadi kalau yang pelan-pelan itu mungkin nanti kalau cepat atau nggak paham sama materinya bisa saya minta di coding ya. Soalnya benar sih apa namanya aku sulit untuk ngomong pelan-pelan banget gitu. Sorry ya guys. Pelan-pelan oke. Jadi Nah, yang tadi kan jadi lupa kan kalau udah skip gitu aku jadi lupa gitu. Nah, ini pengalaman membeli pulsa di konter pulsa terdekat. Ini ceritanya ada dua orang user A user B kalian ceritanya gitu. Ini analoginya ya, ini kayak ibaratnya atau bayangannya gitu ya. Kalian dari interview nih. Nah, dia tuh permasalahannya atau yang kita mau kita yang tema yang mau kita interview atau problem yang kita dalam ini itu tuh sebenarnya tentang terkait membeli pulsa di konter pulsa terdekat. Apa sih yang mereka rasain ketika mereka membeli pulsa di konter pulsa terdekat? Berarti konter ini tuh konvensional nih dia masih jajal lah, nggak beli pulsa di pet shop gitu, dia masih jajal, intinya belum beli secara online gitu loh. Nah ini ceritanya user A nih ya, dia tuh ngomong feelsnya tuh yang dirasakan sama dia gitu, aduh capek kan apa yang dirasakan capek kan nanti gitu kan, capek banget nanti panas apalagi kalau siang gitu kan, males dia nanti aduh males banget karena harus keluar rumah iya kan kontak terdekat dia harus keluar rumah gitu kan karena nggak ada jadi harus keluar dulu, terus kayak kalau waktunya habis atau pulsanya habis dia harus belanja gitu loh dari kasurnya gitu ya, dari rumahnya dia harus belanja dan itu membuat dia males mager. Nah, terus yang user kedua itu feels yang dia rasakan itu antri juga sama BTW, sama antri, malas ngantri gitu ya. Terus yang kedua adalah kadang lupa nomor handphonenya. Jadi dia tuh lupa nomor handphone pribadi dia karena punya SIM-nya tuh SIM-nya lebih dari satu gitu, nomor handphonenya banyak lah intinya gitu. Nah, terus yang ketiga tuh jarang ada Discord. Biasanya kalau di kontak jarang ada Discord pulsa gitu. Ya udah harga segitu ya harga gitu aja gitu, nggak bisa dikurangin. Terus biasanya kadang kalau kita udah ke sana gitu ya, udah datang ke tempatnya tutup tokonya tuh ternyata ya tutup, terus berarti kan harus cari kontrol pulsa dekat yang lain kan, belum tuh ada kalau semuanya udah gitu kan. Nah itu yang ya fan kayak gitu kalau beli pulsa. Tapi sebenarnya ada gain point-nya, ini kan pain point pasti gitu, barangkali ada yang paham pain point itu adalah yang membuat user tidak enak itu pain point, namanya juga pain, itu pain sedih ya. Jadi yang buat user gak enak, sedih dan lain-lain. Gain, nah ini yang di bawah gain itu adalah yang buat user senang. Apa sih yang user senang? Kalau dari keduanya itu adalah
jenis kuota yang banyak. Karena ya kan kalau pakai kita media itu banyak yang kita tahu kayak mau pakai apa gitu kan, yang mana nih gitu. Jadi kayak banyak jadi kita bisa kayak 5.000 jadi kayak 10.000 jadi gitu. Jadi menyesuaikan dengan budget company kita gitu. Itu apa namanya, ini ceritanya kita udah review gitu ya, ini contoh gitu aja. Nah, kita balik lagi lanjut ceritanya lanjut setelah bikin MPT gitu ya, kita kan udah bikin MPT ini, kita udah mapping ya, ceritanya udah mapping ke 4 kuadran yang tadi, 4 kuadran dari sebelumnya. Nah lalu selanjutnya apa gitu ya, selanjutnya tuh ada user persona guys. User persona itu adalah merupakan target atau ini misalnya kita bikin produk, kita nggak mungkin bikin produk itu kan general, mungkin karena yaudah semua umur bisa nih pakai saya nggak gitu kan, tapi ketika kita bikin produk itu harus ke target yang spesifik dulu, yang memang oh itu yang target market saya nih. Nah ini nih orang-orang apa merupakan target saya, misalkan contoh Gen Z ya, milenial usia sekian ya gitu. Kenapa harus spesifik? Karena kalau terlalu general nanti sulit untuk brand sulit untuk bikin iklan brand dan sulit untuk mempromosikan produk kita. Itu sih kalau general tuh sulit, karena kita nggak tahu mana yang banyak pakai produk kita, mana yang sering emang benar-benar engage gitu ya dengan kita. Nah kalau aku pernah dengar sih kayak ini cerita aja, aku pernah dengar ini artikel di jurnal. Nah itu tuh aku kalian tahu aku kan Aqua. Nah itu dulunya dia tuh nggak ada yang beli guys, sumpah beneran. Karena tuh ternyata dulunya itu si Aqua ini tuh target marketnya salah. Jadi dia itu target marketnya adalah mempromosikan ke rumah orang dulu, kayak benar-benar ke rumah orang terus diketok gitu loh rumah orangnya, kayak ini nih saya jual apa namanya air minum gitu ya, air minum yang udah disterilisasi lah gitu ya. Mereka tuh promosinya kayak gitu, dan itu tuh jarang orang yang mau ke rumah orang tuh, jarang orang yang beli lah, maksudnya jarang orang yang beli. Makanya waktu dulu tuh si Aqua itu hampir mau bangkrut. Nah terus akhirnya tuh setelah dia apa namanya, maksudnya mungkin sama tim risetnya dan teknologinya gitu ya, tim riset dan mereka-nya gitulah tim-timnya. Nah akhirnya tuh mereka dapetin target market yang spesifik gitu, target user persona yang spesifik. Nah mereka akhirnya merubah tuh target user personanya mereka yang tadinya mungkin mengetok rumah orang yang nggak tahu umurnya berapa, kan kalau di rumah-rumah kan nggak tahu kita umurnya berapa tuh, mereka aja yang udah tua, bisa aja yang masih muda, jadi general banget kan. Nah ketika mereka ubah spesifik targetnya, mereka itu naik tuh, akhirnya nggak jadi bangkrut, naik karena mereka ternyata targetnya kemana coba, ke orang-orang yang habis lari itu. Jadi mereka merubah apa ya namanya, kayak promosi atau brandingnya itu ke orang-orang yang habis lari guys. Jadi mereka tuh kayak ke lapangan, oh orang-orang habis lari, mereka tahu masih Aqua itu, akhirnya melejit dari situ, akhirnya tahu tuh merek Aqua dan lain, makanya nggak jadi bangkrut gitu kan. Jadinya karena mereka itu beda caranya sekarang, ada beda targetnya juga kan, otomatis sudah beda tuh targetnya. Berarti kan mungkin ada yang orang tua lagi, pokoknya intinya orang yang habis olahraga gitu loh, mereka tawarin itu dan akhirnya berhasil gitu, banyak yang beli. Nah itu jadi pentingnya dengan user persona tuh sebenarnya itu sih, jadi spesifik target user kita tuh mana gitu loh, jangan sampai ya nggak yang spesifik, jadi bingung kan kalau general tuh ini yang pakai yang mana sih gitu kan. Nah gimana? Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau secara teoretik sebenarnya, kalau secara teoretik itu, user persona adalah representasi semi fiktif ya. Kalau di design thinking itu representasi semi fiktif dari pengguna akhir suatu produk atau layanan yang dibuat berdasarkan riset dan data nyata. Persona ini tuh mencakup berbagai atribut seperti ini, contohnya demografi. Demografi itu penting guys, karena kan memang kita harus tahu ya dia tuh kerja apa bukan gitu kan. Karena berpengaruh kan. Oh ternyata memang target, misalnya kita mau bikin produk tuh, oh berarti target kita tuh ke orang-orang yang kantoran kayak gitu. Jadi emang demografi itu penting juga. Kantoran misalkan kayak pekerja atau belum kerja gitu ya, atau terus sama usia juga penting, usianya dia berapa sampai berapa kayak gitu. Itu salah satu demografi. Kayak apa namanya tadi, status pekerjaannya, usianya, terus cewek apa cowok kayak gitu.
Terus mungkin domisili juga masuk ya, demografi ya, kayak misalkan contoh domisilinya di Jakarta gitu. Oh, berarti di orang-orang Jakarta tuh banyak nih yang pakai produk kita kayak gitu. Jadi dapat insight juga nih gitu. Terus selanjutnya adalah perilaku dia tuh apa gitu ya, kebutuhannya apa, motivasinya apa, tujuannya apa, dan tantangan yang dihadapi oleh penggunanya gitu. Tujuan utamanya sebenarnya dari membuat persona itu adalah membantu tim desain, khususnya tim riset UI UX ya nantinya dalam mengembang dan memahami dan merasakan perspektif pengguna. Balik lagi empathize, merasakan perspektif pengguna, merasakan apa yang dia rasakan. Empathize yang tadi ya, put someone in someone's shoes tuh itu perspektif pengguna sehingga dapat merancang solusi yang lebih relevan dan efektif. Itu sih tujuannya. Oke, lanjut lagi. Nah, elemen-elemen penting dalam user persona itu ada beberapa banyak yang tadi ya udah di-spill sebenarnya. Profil demografis, contohnya kayak usia, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan lokasi geografisnya. Kalau geografis ya berarti sikap, nilai, gaya hidupnya itu seperti apa sih gitu ya. Kalau tujuan dan motivasi itu apa yang dicapai pengguna sih dan apa yang mendorong mereka ingin memakai produk tersebut. Terus kalau tantangan ya berarti kan hambatan atau masalah yang dihadapi oleh pengguna. Kalau yang kebutuhan dan harapan ya berarti apa yang diharapkan dia gitu ya dari suatu produk atau layanan tersebut. Kalau yang keenam itu adalah perilaku, berarti kebiasaan atau pola interaksinya mereka dengan produk atau layanan yang serupa. Kayak gitu. Jadi ini elemen-elemen penting dalam user persona. Oke, ini udah selesai sih kalau secara material. Cuman aku mau kasih contoh aja, contoh kayak kan kalau teori itu kayak pusing ya, kayak apa sih ini? Kalian cuma tahu oh iya user persona ini, tapi kan nggak tahu nih kayak gimana contohnya gitu, example-nya tuh gimana gitu kan. Ini aku izin kasih example, jadi aku jelasin juga di situ. Bentar. Nah, jadi ini sebenarnya tahapan nanti ini akan dijadikan tugas juga ya guys. Jadi nanti ini akan dijadikan tugas, jadi mohon diperhatikan dengan baik dan benar. Mohon diperhatikan biar nanti nggak terlalu banyak pertanyaan nanti. Gitu. Izin share screen. Kelihatan nggak aman ya? Nah, ini nanti tugasnya, tapi ini ada contohnya. Jadi aku jelasin dulu ya tahapan-tahapannya. Nah, oke. Ini kita pakai example-nya tuh ceritanya background-nya dulu. Jadi kita tuh ini background-nya dulu. Ceritanya background-nya adalah kalau dilihat dari sini adalah di tengah perkembangan teknologi yang pesat, sektor kesehatan juga mengalami transformasi signifikan. Aplikasi health tech telah memainkan beberapa penting. Pasti nggak tahu sih di sini ada yang udah pernah pakai Halodoc nggak? Maksudnya kayak udah nyobain Halodoc gitu benar-benar kayak kalian konsultasi di dokter terus kalian dapat resep terus kalian dapat obatnya. Ada yang udah pernah? Udah Kak, pernah Kak? Tuh, udah. Belum. Aku juga udah sih sering malah. Sering banget. Bantu itu kalau lagi sakit tuh kayak benar-benar. Tapi walaupun emang kadang suka nggak sesuai gitu kan. Ada beberapa penyakit yang susah kalau di online gitu loh. Harus ada dokternya. Belum katanya. Nah, sering Kak, sama aku juga. Biasa remaja jompo. Oke, jadi kalau kalian udah pernah health tech gitu ya. Nah, sekarang tuh kan banyak banget tuh sekarang dia banyak banget sih, gak hanya Halodoc ya. Sekarang tuh ada Alodokter, ada Halodoc, Halodoc, terus ada Halodoc. Bukan Halode gitu ya. Pusing nih Halode, pokoknya ada Halodoc, ada lagi apa gitu ya aplikasi pokoknya tentang konsultasi online juga gitu banyak. Nah, dia tuh memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengoptimalkan proses perawatan dan meningkatkan akses individunya. Dalam konteks ini terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan aplikasi health tech terintegrasi yang tidak hanya mencakup aspek konsultasi dokter saja, namun melainkan untuk menyelaraskan berbagai penting lainnya. Terus dalam masyarakat yang semakin sibuk dan kompleks, aplikasi ini juga bertujuan untuk menjadi solusi yang komprehensif dan efisien, membantu individu mengelola kesehatan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan hubungan antara pasien, dokter, dan keluarga pasien.
Jadi dengan melalui teknologi ini dapat menciptakan ekosistem ya jatuhnya ya dia ya. Layanan kesehatan yang terhubung secara erat, menyediakan layanan yang personal dan terfokus pada kebutuhan masing-masing pengguna. Jadi ini research-nya nih, maksudnya gini, data yang dia dapat di Google, entah di jurnal gitu ya. Tapi bagus banget sih, ini sebenarnya kurang data ini sih, kurang data kuantitatifnya. Kayak berapa persen sih orang yang emang sulitan untuk melakukan konsultasi di dokter secara online gitu, itu kan kurang datanya. Nah, kalau pertanyaannya adalah kalau dapetin data itu gimana? Banyak sebenarnya guys, dari jurnal-jurnal internasional, dari jurnal-jurnal kalian lihat-lihat itu ada atau website atau enggak, pokoknya banyak banget di Google, cari aja ada data namanya kayak persen-persenan gitu. Nah, itu data-data itu tuh malah lebih bagus ya, lebih menunjang kita ketika kita mau mengangkat suatu problem lebih primary lagi gitu loh. Jadi makanya perlu adanya desk research di sini tuh, kayak desk research itu penting. Desk research itu adalah riset yang di Google gitu loh, kita nyari di Google, kita nyari di jurnal, dapat nih problemnya, nggak dapat nih datanya, ternyata orang yang konsultasi online banyak ya sekarang ya, nggak perlu ke dokter lagi, ada berapa persen peningkatan kayak gitu. Nah, persenan itu yang penting tuh biasa dimasukin ke background ini kayak gitu. Oke, ini research background ya ceritanya. Nah, terus ada yang namanya research objektif. Research objektif itu adalah objektifnya kita tuh mau ngapain sih dengan adanya interview ini sebenarnya gitu. Interview ini tuh tujuannya buat apa sih gitu, itu aja sih sebenarnya menjawab itu. Nah, di saat ini tuh tujuannya apa? Mengidentifikasi kebutuhan ya, pastilah kan kita dapetin datanya user ya, data kualitatif, kita mengidentifikasi kebutuhannya, preferensi pengguna dengan tujuan meningkatkan fungsionalitas serta pengembangan menyeluruh pada aplikasi agar dapat bla 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 gitu ya, memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna dan lain-lain gitu. Jadi terus ada lagi tujuannya apa? Menganalisis secara mendalam, mengidentifikasi pengalaman pengguna atau UX-nya di aplikasi Haltech yang sudah ada gitu ya, kalau kalian mau revamp gitu ya. Itu untuk mengetahui aspek positif dan negatifnya. Terus menentukan kebutuhan utama dengan tema Haltech, terus mengembangkan desain angka yang menarik, dan melakukan uji coba testing dengan kelompok pengguna terbatas untuk mendapatkan feedback dari pengguna secara langsung kayak gitu. Jadi kalau riset objektif sebenarnya lebih ke tujuan risetnya tuh untuk apa sih, kalian tuh mau dapetin apa sih gitu dari riset ini gitu, atau dari interview itu tuh untuk mau dapet apa gitu. Nah, terus ada namanya research question. Research question itu ya berarti pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kalian tanyakan ketika kalian melakukan interview, itu aja. Jawab apa ininya, artinya gitu ya. Kalau ribet-ribet research question itu apa ya, pertanyaan yang kalian tanyain pas kalian ketika interview gitu. Tapi nggak boleh jauh-jauh dari background yang udah kalian tulis ya. Maksudnya gini, ibaratnya kata gini, kalian backgroundnya Haltech, terus masa kalian nanyanya gimana pendapat Anda tentang politik di Indonesia, ya kagak nyambung. Maksudnya jangan yang kayak keluar batasan gitu loh pertanyaannya, tapi harus yang nyambung dengan apa yang mau kalian angkat gitu. Jadi nggak boleh jauh-jauh, maksudnya orang-orang yang ada tentang Haltech malah kalian nanya politik kan agak bingung kan, jadinya kayak nggak make sense gitu. Jadi nanti datanya malah keluar nggak sesuai dengan backgroundnya gitu kan. Jadi makanya di sini pun pertanyaan tuh penting untuk dibatasin gitu loh. Jadi contohnya ini, bagaimana pengguna menggambarkan pengalaman mereka saat menggunakan aplikasi Haltech yang sudah ada kayak gitu. Bagaimana sih Anda mencari produk yang diinginkan dalam platform Haltech kayak gitu. Jadi dia tentang Haltech kan yang mau diangkat. Itu contohnya. Research question ini intinya gini, sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Kalian mau ngangkat problem apa ya, berarti pertanyaannya adalah kait dengan problem yang mau kalian angkat. Kalian mau ketahuin apa sih problemnya gitu. Terus partisipan profil. Jadi di sini ada namanya partisipan guru sama partisipan kriteria gitu ya. Kalau di sini kan karena dia Haltech kan ada 3 ya, berarti ada yang partisipan yang sudah pernah menggunakan aplikasi Haltech sebelumnya. Yang kedua adalah partisipan yang memiliki latar belakang medis. Yang ketiga adalah partisipan yang belum pernah menggunakan aplikasi Haltech. Jadi ada 3 yang mau didapetin gitu datanya. Nah, biasanya kalau ini contohnya mahasiswa, ibu rumah tangga, dan tenaga medis, ditargetkan untuk mahasiswa, ibu rumah tangga, dan tenaga medis. Tapi alangkah lebih baik sebenarnya ini udah benar kayak oh ya benar-benar menggunakan aplikasi serupa sebelumnya gitu. Tapi alangkah lebih baik lebih spesifik lagi, kayak contoh mahasiswa umur sekian sampai sekian, ibu rumah tangga yang apa, ibu rumah tangga kan banyak, ibu rumah tangga yang seperti apa, contohnya ibu rumah tangga yang sering sakit-sakitan dan emang sering sakit-sakitan, kayak dia sering sakit tapi
malas ke dokter kayak gitu, jadi ya udah pakai obat warung kayak gitu. Itu kan lebih spesifik kan sebenarnya. Nah terus contohnya lagi tenaga medis yang dia tuh apa namanya, jadwalnya banyak kayak gitu, jadi lebih spesifik gitu loh. Jangan yang kayak general, terlalu general juga nggak bagus kan. Yang tadi aku bilang dia lebih spesifik aja lebih bagus, kayak ada batasan usianya sampai sekian sampai sekian gitu. Kriterianya apa sih? Contohnya ada lagi nih, misalkan kalau yang hotel dia emang udah sering pakai aplikasi Halodoc sebelumnya kayak gitu loh. Jadi di sini apa namanya, kriteria tuh seperti itu. Laki-laki maupun perempuan usia sekian sampai sekian, dia udah pernah pakai aplikasi Halodoc, usianya sekian sampai sekian, oh dia udah apa namanya, dia tuh sering apa namanya ke rumah sakit kayak gitu, misal kayak gitu. Itu salah satu kriteria. Biasanya 3-5 sih orangnya. Kalau untuk persona ya maupun target tuh biasanya kita 3-5 orang ideally. Karena nggak mungkin satu kan, harus ganjil gitu loh, biar ada penengahnya gitu kalau ganjil. Kalau genap kan dia misalkan ada dua sama-sama kuat kan, tapi kan kalau ketika ada penengah, ada ketiganya, yang orang ketiga gitu ibaratnya, itu tuh bisa lebih mudah mendapatkan kesimpulan gitu. Itu apa namanya untuk yang research plan. Oke, lanjut lagi ya guys, si empathy map. Tadi kita udah bahas empathy map ya di PPT. Nah, ini contohnya empathy map. Yang tadi kan udah ada bahasannya kuadran nih, ada 4 kuadran. Think and feel, say and do, see dan hear gitu ya. Nah, ini ceritanya empathy map-nya. Jadi contohnya apa yang dia rasain sama apa yang dia pikirkan. Ini kan ceritanya tadi tentang aplikasi Hoptek kan. Oh ternyata dia tuh merasakan akses layanan di mana saja dan kapan saja, pengennya gitu, dia pengennya, dan apa yang dia rasain tuh pengennya kayak gitu. Terus aku pengen aplikasi yang intuitif. Aku biasanya tuh kalau ke dokter biayanya relatif mahal gitu ya, emang bener sih kalau kan ke rumah sakit mahal ya, dokternya menolak konsultasi biasanya, produk yang diinginkan tidak ada, terus mudah bagi wali pasien untuk memantau pasien, pengennya gitu. Jadi dia pengen ada aplikasi yang bisa diwaliin gitu loh ketika ngambil obat, ngambil resep kayak gitu. Terus di sini apa yang dia lihat, udah kecewa sebenarnya karena udah membayar tapi tidak adanya respon. Terus konsultasi dengan video call, tampilan aplikasi yang intuitif dan tracking darah. Terus apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan gitu ya. Ya udah, apa sih yang dia lakukan pas waktu dia mau konsultasi online? Mencari informasi platform kesehatan, mencari produk yang diinginkan, melakukan dokter, melakukan fitur pengingat kayak gitu. Terus kalau HIR sebenarnya kalau HIR tuh apa yang dia dengarkan, jadi biasanya dia tuh dengar platform aplikasi ini tuh dari mana sih gitu. Jadi kalau HIR tuh biasanya informasi mengenai kesehatan melalui konsultasi, wali memantau pasien, tracking darah, fitur pengingat yang aktif. Nah, ditulis aja lagi pain and gain-nya di bawah. Kan tadi kan kita udah dapat ya pain and gain interview tuh yang sebelumnya. Dan tulis lagi di bawah pain-nya apa sama gini. Yang tadi aku bilang di grouping biar lebih mudah nanti ketika analyze sama sintesis tuh lebih mudah. Itu sih empathy map. Nah, terus user persona. Nah, sebenarnya kalau user persona itu ini bukan user persona. Ini. Sorry. Nah, kalau user persona belum ya, tadi baru penjelasan tentang user persona doang kan udah paham ya. Intinya kalau user persona adalah target spesifik kita, target user kita itu. Nah, nanti ada demografi, ada kebutuhan dia dan lain-lain. Tapi nggak di hari ini tuh nanti di hari ini setelah kita dapetin ini guys, dapetin interview kan kita interview nih misalkan nih ketiga orang gitu kayak tadi. Nah 3 orang ini nanti kita affinity itu apa sih? Grouping problem. Kan selalu aku bilang kalau tadi kenapa perlu di grouping? Gak usah di grouping aja lah, langsung aja susah nanti analisnya kalian. Pasti susah karena pasti nih ada misalnya kita interview 3 orang, ada dari 2 orang tersebut kemungkinan sama problemnya. Kayak tadi contohnya antri gitu kan, sama antri gitu, itu kan soal problem yang sama kan. Makanya kenapa di grouping, yang sama-sama tuh di grouping. Ini contohnya nih, pain point-nya, oh ini pain point-nya dia grup 1, oh ini apa namanya
game poinnya dia gitu kan. Oh apa sih ya lain-lain gitu. Ini sebenarnya ini contoh aja ya guys. Maksudnya kalian jangan mikirin ini mah contoh aja. Intinya dari affinity mapping tuh grouping problem aja. Contohnya nih yang tadi problem antri nih. Ya udah kalian tulis groupingnya antri pulsa. Udah cukup segitu aja antri pulsa. Nanti masukin tuh kata-katanya user dari misalnya dari perspektif user A. Dia tuh ngomong apa sih? Oh antri karena di pulsa tuh di counter HP tuh banyak orangnya gitu. Nanti yang user 2 ngomongnya apa? Oh antri karena terlalu banyak, terlalu besar kayak gitu. Nah, jadi masukin tuh apa yang mereka katakan gitu. Jadi ditulis kayak gitu. Nah, terus grouping utamanya apa? Oh antri pulsa kayak gitu. Jadi grouping ini nggak harus ini ya BTW. Ini nggak harus ini. Ini cuman contoh. Kalian mau ganti ini nggak apa-apa based on problem yang udah didapetin gitu. Di grouping yang sama kayak kalian grouping yang dapatnya mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip kalian grouping jadi satu. Apa tuh nama grupnya? Terserah nama grupnya bisa bebas. Misalkan permasalahan tentang antri. Yang kedua permasalahan tentang promonya sedikit kayak gitu. Itu sih affinity mapping. Ini ceritanya terkait affinity mapping. Oke. Sudah hampir sejam ya nggak terasa loh cepet banget istilahnya baru dengar. Oke, jadi sekarang adalah Q&A ya, maksudnya barangkali udah mau pertanyaan ini udah selesai sih materinya. Jadi nanti tugas untuk hari kedua yang hari kedua ya sesi kedua ini adalah nanti membuat ini kelompoknya sama ya guys, mohon dimaklumi nih kelompoknya sama, jadi aku nggak akan bikin kelompok lagi. Kelompok ini akan sama kayak kelompok yang final project. Oke, kelompoknya akan sama. Jadi nanti yang udah dapat kelompok ini, ya udah berarti itu akan bersama terus gitu. Nah, ini contohnya yang ini kan kelompok 1, 2, 3, 4 banyak nih. Nanti itu akan bersama-sama terus sampai nanti final project gitu. Nah, nanti tugasnya apa? Tugasnya tadi kan aku udah jelasin ya panjang lebar bla 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 dari desain thinking, konsepnya gimana, kenapa perlu desain thinking, terus kenapa ada tahap empathize gitu di desain thinking. Tadi aku udah jelasin juga. Nah, tadi juga aku udah jelasin research plan. Jadi nanti sebelum kalian interview kalian buat ini dulu nih. Tuh. Kak, nanti interviewnya ke berapa orang? Minimal 3 aja sih guys. Minimal 3. Nanti kalau nanya pas susah kok buat dapetin partisipannya, ya udah partisipan pura-pura aja. Maksudnya gini, pura-pura tuh dalam artian bukan yang bener-bener kayak aku harus interview ibu rumah tangga karena ini project yang nggak apa-apa, asumsi aja. Jadi asumsi atau enggak nanya ke teman yang lain. Kan ini kan kelompok banyak nih guys. Misalkan ini dari kelompok 27 nih ngangkat tema tentang finance. Dia mengangkat background problemnya tentang finance. Terus dia interview ke orang-orang yang ada di kelompok 28 ini. Misalkan aku mau pendapatnya Mas Agung atau Mbak Astri sama Mas Firmansyah, dia 3 orang, boleh nggak Mas bantuin nanti gantian dari kelompok 28 interview ke kelompok 27 itu nggak apa-apa sih. Maksudnya kita nggak mungkin dapetin target riset yang real kan, susah kan, apalagi dengan waktu yang singkat gitu loh yang aku pikirkan itu. Jadi nggak apa-apa, pura-pura aja, yang penting kalian tahu gitu loh caranya interview, caranya kalian get the problemnya user itu gimana kayak gitu. Makanya kenapa perlu bikin research plan dulu, biar apa? Biar pertanyaannya nggak terbatas, biar pertanyaannya ada batasan, ada temanya gitu yang mau kalian angkat gitu. Jadi nanti dibagi-bagi aja, kan ini ada 5 orang ya, dibagi siapa yang mau ngerjain map, siapa yang mau ngerjain apa tadi affinity mapping, yang grouping gitu kan, siapa yang mau interview, siapa yang mau bikin research plan kayak gitu. Jadi bagi-bagi tugas aja, jangan sendiri-sendiri guys, itu kan berat ya kalau sendiri-sendiri. Jadi kalian bagi-bagi tugas untuk tugas yang ini. Ada pertanyaan? Halo Bu. Ada subhanallah. Kuis Kak, nggak ada, sekarang nggak ada kuis guys. Kuis Ada kuis nih Bu sekarang Bu. nggak ada kuis. Jadi sekarang itu adalah mengerjakan ini bisa jadi PR atau dikerjain sekarang gitu kan. Itu pakai aplikasi apa itu Bu? Gimana?
itu aplikasi apa itu? Figma ya? Iya, Figma, betul. Bentar ya, ini aku jawab ada pertanyaan BTW, bentar aku mau jawab ya. Ini ada pertanyaan soalnya. Izin tanya Kak. Link absen nggak ada ya? Nanti ya, kayaknya link absen nanti nggak sih Kak? Gimana? Iya, nanti. Iya. Sebenarnya nih guys, sebenarnya absen itu penting, tapi yang lebih penting nilai, tahu? Bukan lebih penting absen, iya absen penting benar, tapi yang lebih penting nilai tahu? Iya nggak sih? Iya nggak sih Kak? Benar nggak? Nilai kan Kak? Jadi nanti ketika kalian nggak ngerjain ini nggak dapet nilai, ya udah kalian nggak dapet nilai. Jadi menurut aku nih absen penting benar, penting. Tapi selain pentingnya itu adalah mengerjakan tugasnya juga penting. Jadi, nah gimana caranya mudah untuk mengerjakan tugas? Nah, yang aku selalu bilang, pahami materinya. Misalnya ada yang nggak paham, ntar nanya ke aku. Ini kan sekarang sesi pertanyaan kan. Nanti tanya ke aku kalau ada yang belum dan lain-lain gitu. Nah, ini aku jawab ini ada pertanyaan dari Mas Dedi Arianto. Izin tanya Kak, resource plan itu apakah tahapan wajib sebagai awal bisa desain UX dari tahapan empathize? Itu ada yang lebih simpel lagi nggak Kak sebagai cara tercepat mengelompokkan problemnya? Sejauh ini ya selama aku kerja juga, selama aku di bidang ini nggak ada Mas tahapan tercepat karena memang ketika kita dapetin insight user itu kita nggak bisa dapet tahapan tercepat sih. Kenapa? Ya namanya juga dapetin problem ya Mas ya. Itu kan sulit-sulit, susah-susah sulit gitu kan. Jadi emang benar-benar harus interview sih Mas. Aku ya selama ini interview, ya sebenarnya bisa pakai survei Mas, serba survei. Cuma tuh nanti dapet datanya tuh kurang aja sih kalau aku kayak apa ya, kurang dalam gitu loh, kayak cuman dasarnya doang, nggak yang sampai sausnya gitu. Jadi selama ini sih aku ini udah adalah treatment yang paling cepat karena cuma 3 ini, biasanya lebih banyak lagi. Ada FTD dan lain-lain. Ini cuma kayak kalian interview, bahkan interview pura-pura kan, sebenarnya bukan yang langsung target spesifik kan. Tapi jangan di sini jangan ditulis pura-pura ya partisipan kriteria pura-pura, enggak, tapi partisipan kriterianya adalah emang target partisipan yang kalian tuju gitu. Misalkan mahasiswa umur sekian sampai sekian gitu. Ini kan karena project ya, maksudnya kalau susah gitu dapetin real usernya, itu ada alternatif itu, maksud aku pakai teman kelompoknya aja yang lain nggak apa-apa, itu kan salah satu memudahkan kalian juga kan. Cuman kalau dapet nih real personanya atau real usernya nggak ada kalian interview gitu, itu lebih sangat lebih bagus ya kalau kayak gitu. Itu sih Mas Dedi. Mohon izin bertanya Kak, nama saya Nara. Saya ingin bertanya, oke, apa metode empati map untuk suatu proyek yang bisa berguna untuk jangka panjang? Iya, jadi empati map itu sebenarnya bukan berguna untuk jangka panjang sih. Lebih tepatnya adalah berguna ketika kita dapetin problem. Berguna untuk mengelompokkan problem tersebut. Itu empati. Jadi ya pasti kan dengan adanya empati ya untuk jangka panjang produknya juga kan, karena kan di sini tahap yang sangat riskan sebenarnya, jujur, karena riset itu penting. Kalau nih ibaratnya kata gini nih, kalian mau build bisnis gitu ya, atau nggak mau build produk nggak usah produk digital, produk makanan nih yang kita makan sehari-hari gitu, makanan kalian mau buat usaha gitu lah. Kalau kalian tanpa riset, oh ya udahlah ikut-ikutan orang aja, itu tuh pasti ramainya cuma saat guys, kayak cuman cuman ya 2 minggu lah ramai, terus nanti besoknya sepi kayak gitu, karena kan FOMO doang. Tapi kalau kalian riset nih dengan baik, dipikirin banget bahannya, dipikirin banget cara pembuatannya gimana, bahan-bahannya premium, walaupun harganya mahal, itu orang-orang beli karena rasanya pertama enak, terus kualitasnya bagus, terus bisa dicari di mana-mana gitu produknya gitu. Oh, boleh malam besok ya adanya tugas, betul. Kak boleh bagi proyeknya buat referensi, boleh kok, nanti aku bagiin ya yang Figma sama yang di PPT-nya, boleh nanti aku share. Nanti problemnya sendiri apa gimana Kak? Problemnya nyari sendiri, yes betul. Ntar dulu ya, ini aku belum jelasin juga kan problemnya apa, nanti aku jelasin. Ini tuh sebenarnya berkaitan dengan plan project sebenarnya. Nanti tuh maksudnya gini, ini tugas ini tuh nanti kan kita kerjain tugas berhari-hari ya. Misalnya kayak hari ini tuh tugasnya beda lagi, hari besok nanti tugasnya beda lagi. Tapi nanti ujungnya tuh final project. Jadi nanti pas final project tuh kalian udah kayak
udah dapat konsepnya, udah bikin juga, nanti tinggal ngumpulin kayak gitu. Itu akan lebih mudah dibanding aku ngasih tahunya pada project di akhir. Kalau aku kasih di akhir, waduh, pasti kalian nanti kerjainnya kayak ini, SKS, sistem malam-malam, yang penting jadi udah, tapi nggak dipikirin hasil jawabannya benar apa enggak gitu. Wikma guys, ini selalu aku bilang ya, Mas Wikma. Kalau nanya aplikasi lagi, aku selalu jawab Wikma pakainya. Pilih metode yang terbaik aja Mas, jangan semua metode dipakai. Kalau tadi Mas misalkan mau interview pakai metode in-depth interview, ya nggak apa-apa, satu aja berarti in-depth interview. Kalau Mas mau pakai survei ya nggak apa-apa pakai survei gitu. Tapi menurut aku lebih baik in-depth interview sih, dapat insight-nya lebih banyak. Izin bertanya tugasnya di mereka yang masih kurang ngerti, bentar ya nanti untuk tugasnya ini guys, ini ada contohnya, nanti aku share, nanti kalian baca aja. Kalau yang belum paham nanti nanya lagi gitu ke aku. Atau enggak, kan tadi aku jelasin nih panjang lebar ya. Nah, jadi kan tadi aku bilang sebelumnya, diperhatikan penjelasanku. Jadi aku nggak ngulang lagi, maksudnya kan masa ngulang lagi gitu apa yang aku jelasin tadi gitu kan. Nanti kalau saya nggak paham, kalian nanti lihat aja ya recordingnya. Jadi bisa lihat recordnya. Jadi izin Kak. Pada poin-poin diri sesuai kalau diberikan keterangan artinya bagaimana komunikasi istilah bahasa Indonesia. Oh iya boleh, nanti aku lengkapin artinya ya di sini ya. Saya izin bertanya sedikit di luar materi. Bisa mencoba desain media sosial organisasi atau lembaga. Oh, tahu kalau desain media sosial itu lebih ke graphic designer sih Mas, bukan UI UX. Soalnya kalau UI UX itu memang biasanya tuh yang mereka kerjakan tuh bukan sosial media tapi aplikasi sama website Mas. Gitu. Itu ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan, bagus juga pertanyaan nih, beberapa ada yang kritis gitu ya. Ini temanya apa, backgroundnya apa. Nah, aku stop share ya. Aku izin share terkait nanti temanya apa dan apa yang kalian kerjain gitu. Jadi di sini. Jadi nanti kita tuh di akhir kan ada final project guys. Ada final project yang harus kalian kerjain untuk mendapatkan nilai lulus sampai tidak lulus gitu ya. Nah, final project kayak ini. Ini aku spill. Final project UX design. Talent Hub page 13. Banyak, memang banyak, lumayan. Tapi kan berkelompok. Cuali sendiri, ini aku ini, ibaratnya ini. Kalau sendiri aku nggak sabar, tapi kayak kalau berkelompok enggak, karena kan banyak orang, ada 5 orang itu paling bisa bagi-bagi tugas gitu kan. Tapi nanti ini akan jelasin one by one gitu loh. Maksudnya kan hari ini untuk step empathize, berarti kalian fokus ke step empathize aja. Nah kalian bicara cara mana tadi ada di banyak nanti aku share gitu kan. Itu salah satu referensi aja. Kalian bisa dilihat di situ. Nah briefnya dulu ya. Briefnya itu nanti memilih salah satu tema, baik dari pilihan yang tersedia atau tema yang ditentukan. Jadi ini enggak ditentukan sendiri. Ini pilih salah satu tema di bawah ini guys. Ada 6 tema. Jadi nanti kemungkinan tema kelompok itu bisa sama ya. Tapi gini, yang ganjil itu dapat tema yang ganjil. Contohnya nih, misalkan kelompok ganjil 1 2 3 135 ya berarti ya kalau ganjil 135. Berarti yang nomor kelompok ganjil itu tuh pilihannya ya udah berarti finance, marketplace sama si arsitek ini. Paham nggak? Jadi yang genap tuh dapat yang genap. Tapi kalian bisa milih mau education ini kan yang 2 4 6 ya berarti ya. Jadi kalau yang genap itu kelompok education, yang streaming sama budaya. Temanya tuh. Pokoknya ini kalian nomornya kelompok berapa deh? Kelompok ganjil. Kalau ganjil pilih yang ganjil gitu aja. Kalau genap pilih tema yang genap. Misalnya gitu deh. Tapi nggak boleh di luar ini ya temanya ya. Maksudnya tiba-tiba ujung-ujung kalian tema politik. Kan ada di tema politik. Gak bisa kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan tema yang udah disediakan. Oke. Nah, produk digitalnya nanti yang mau kalian riset tuh
apa sih? Bisa dua pilihan. Yang pertama, ini salah satu juga ya. Bukan kalian harus buat dua ini, tapi ini yang saya kasih tahu. Hanya bisa pilih salah satu. Oke. Ini. Yang pertama kalian mau pilih mana? Nanti dirembukin sama kelompok ya. Mau pilih revamp atau redesign existing product, which is itu adalah existing product. Misalkan atau Halodoc nih. Kalian mau revamp Halodoc gitu. Ya udah, kalian revamp Halodoc gitu. Kalian berarti pertanyaannya nanti mengarah ke orang-orang yang telah menggunakan aplikasi Halodoc. Mungkin kalian nanyanya ke orang-orang yang nggak pernah pakai aplikasi Halodoc, kan bingung intinya. Kan nanti nggak sesuai. Kalian nggak pernah pakai dan kalian mau nanya gitu. Kayak berarti katanya gini. Kamu udah pernah rasain mie chili oil nggak? Nggak tahu, aku nggak pernah ngerasain. Gimana caranya dapat insight dari dia terkait mie chili oil? Dia nggak pernah ngerasain. Jadi itu make sense-nya tuh gimana ya? Kira-kira make sense-nya gitu loh, ketika interview tuh atau ketika kita nyari target user, misalnya orang mau revamp atau redesign sesuatu, ya pilih orang yang udah pernah pakai itu produknya. Jangan PP yang nggak pernah pakai, bingung. Nanti kayak nggak tahu mas saya fiturnya apa aja, tapi jadinya kan nggak dapet insight-nya kan, jadi aneh aja sih. Nah jadi itu yang pertama. Nah yang kedua itu kalian bisa download project dari nol. Jadi benar-benar ini tuh dari nol. Jadi fitur baru lah intinya, aplikasi baru, fitur baru kayak gitu. Ini lebih apa ya? Lebih enak, cuman kayaknya creative thinking dan critical thinking sangat-sangat diperlukan nih kalau Dami, karena dari nol kan, jadi benar-benar kayak nggak ada aplikasi yang jenis mungkin kalian apa namanya mirip nanti bikinnya sama aplikasi yang serupa, tapi yang sulitnya di sini harus punya unique value nanti. Ini aku tambahin lagi, harus punya unique value nantinya, karena nggak mungkin kita develop produk yang sama yang lain dibandingkan aplikasi yang sudah ada. Nah, jadi ada dua tipe ya, nanti kalian tinggal pilih. Oke. Itu apa namanya produk digitalnya nanti. Nah, step-stepnya apa aja gitu ya. Step-stepnya apa aja? Yang pertama nih, melakukan user interview. Yang tugas yang sekarang ya hari ini nih, user interview berdasarkan perencanaan riset. Ya, tadi udah spill juga kan research plan-nya kayak gimana. Tadi ntar aku share opininya. Terus lakukan research, tadi aku udah spill. Bikin background-nya tuh based on research gitu, dari Google atau jurnal gitu yang terkait permasalahan yang diangkat gitu ya. Terus contohnya misal terkait dengan MIC, berarti di mana edukasi Indonesia menurunnya data saya di bagian daerah mana menurunnya, kenapa gitu. Nah itu carinya di data base research itu di jurnal dan lain-lain. Itu kenapa sih pentingnya lebih menguatkan background masalah yang diangkat. Terus yang ketiga, membuat analisis problem dari hasil interview, masukkan datanya ke dalam user persona. BTW user ini kita belum nih, ini kita belum belajar, nanti besok ya belajar. Jadi kalian sebenarnya hanya sampai yang tadi affinity mapping, grouping problem, gitu. Sampai affinity mapping, grouping problem. Nah nanti yang ini tuh, ini aku cuma spill final projectnya ya. Nanti ini maksudnya gini, kalian tuh mengerjakan itu kan berkelompok dan bertahap ya guys. Tadi gak diujuk-ujuk kayak tiba-tiba nih langsung di akhir kalian suruh ngerjain ini. Aku yakin ada yang ngerjain. Pada bingung pasti kayak banyak banget kak, buset gitu. Enggak gitu. Tapi aku tuh akan spill final project ini di awal. Jadi biar nanti kalian tuh nggak kaget di akhir tuh apa sih final project yang harus kalian kerjain gitu. Nah spill doang. Jadi nanti kalian ada lakukan step variation, ada mengembangkan UI prototype, jangan lupa ini jangan dicoret-coret guys. Terus sama melakukan usability testing gitu. Jadi kalau kalian mau boleh nanti aku share. Ini juga mau saya biar ancang-ancang gitu loh, kayak wajib apa sih final projectnya gitu, biar ada bayangan. Oke, gitu ya. Jadi gini guys, aku tuh selalu mention ya, dan tahu sih ini nanti kalau misalkan Pak belum tahu nanti bisa nanya ke aku. Bentar ya. Bentar baca dulu gitu. Kayak banyak pertanyaan dari guys. Yang aku stop share dulu ya. Ada ya, aku jawabin pertanyaan dulu satu-satu, banyak soalnya. Enggak, masih research-nya tentang
Mas, jadi gini researchnya itu based on tema yang udah nanti dikasih. Mas tadi kan temanya ada berapa tuh? Ada nih ya dari temanya. Tadi aku sudah sebutin ya, yang ganjil pilih yang ganjil, yang genap pilih yang genap gitu. Jadi kayak merasa kelompok itu angka genap ya pilih tema yang genap. Oke. Terus antara kelompok satu sama kelompok lain boleh boleh. Kalau ketahuan sama itu akan mengurangi nilai. Ketahuan kan pasti nggak mungkin. Aku kan akan ngecek satu-satu. Kalau ada yang sama atau plagiat atau plagiat yang punya project teman gitu, itu nanti aku akan kurangi nilai. By the way, nanti ngerjainnya jangan di page-nya yang aku yang kemarin kasih ya. Nanti kalian bikin banyak sendiri aja. Kan kalian udah bedakan kan udah saya mana nggak kalian udah bisa berhasil masuk Figma kan. Nanti kalian bikin project sendiri aja di Figma kalian masing-masing gitu. Jadi biar nanti teman-teman lain nggak lihat punya kalian. Nanti yang share ya itu link Figma yang udah kalian bikin. Terus apa namanya? Kak izin bertanya, yang riset ini apakah sama dengan desain brief dalam grafik desain beda, Mas? Kalau tahu aku ya kan kebetulan ada teman grafik desain di kantorku, dia grafik dia ya brief doang Mas dari PO kan bisa product owner tuh dia ada brief dia ngerjain gitu. Beda sih Mas, kalau emphasize itu riset Mas, bukan brief. Riset kita riset problem. Terus berarti UX itu berguna untuk desain aplikasi dan website ya. Yes, berguna banget. Ya maksudnya gini, berguna banget tuh kita ngedevelop aplikasi gitu lah ibaratnya. Kayak contoh ini deh. Kalau sekarang tuh kan kerjaanku kan desain model bankingnya Mega kan, Bank Mega. Nah, itu mungkin di sini ada yang punya Bank Mega atau enggak tahu sih kalau barangkali punya. Nah, itu kalau misalnya ibarat gini deh, aplikasi yang sering kalian pakai mobile banking, misalnya BCA atau Bank Mandiri, kan ada tim UX kan. Nah itu kayak barang-barang itu hasil kerja UX itu yang kalian konsum kayak Tokopedia aja deh. Kalian lihat icon-iconnya, icon kalian flow-nya kayak nanti aku klik ini itu hasil kerja UX dan developer ya otomatis ya developer kan ngoding kan, mau dari cuman tuh kayak otak ya kayak otak utamanya tuh di UX itu. Konsep utamanya di UX yang bikin flow, yang bikin item, yang bikin desain UX gitu. Terus oh iya aku pernah naik juga desain itu bedanya dengan desain tingkat apa ya Pak, dan lebih baik mana yang dipeda-peda lah harapan di desainnya. Mantap nih pertanyaannya, keren. Thank you. Nah Google design sprint Mas gini Mas, kalau desain itu mindset Mas, proses. Kalau desain sprint itu lebih ke ini Mas, sprintnya desainer. Jadi kan kalau di perusahaan itu ada yang namanya sprint ya. Tadi aku sempat sprint. Nah itu tuh agile metodologi kan sprint. Nah sprintnya desainer tuh sama sprintnya developer beda-beda Mas. Beda-beda tuh dalam artian sama-sama waktunya 2 minggu, cuma tahapannya berbeda. Nah Google Design Sprint tuh untuk mengerjakan sprintnya si desainer. Jadi kayak sebatas ini sih kayak kalau di sprint tuh masuk ke produk kayak gitu loh. Ini backlog terus ini review itu lebih ke pengerjaan sih kalau Google Design Sprint, pengerjaan nanti perusahaan. Tapi kalau untuk pekerjaan kita as a designer itu tuh bisa design thinking, mindsetnya, proses design thinking. Kalau di Design Sprint itu lebih ke perusahaan, lebih ke sistemnya perusahaan gitu. Kenapa ada sprint? Karena mereka pakainya kan metode agile kan. Nah itu sih Mas bedanya. Untuk kalian belajar UX, Affinity sama cluster atau insight beda atau sama ya sama. Affinity kan artinya kan dia grouping problem ininya, mapping. Dia clustering masalah sama insight. Jadi mana yang instant, mana yang poinnya sama digabung kayak gitu. Izin kalau misalnya Memron menggabungkan 2 aplikasi jadi satu, kemudian jadi satu aplikasi baru bisa kok, bisa aja. Itu tadi balik lagi. Ini kalian udah solusi ya kalau kayak gini nih kalian udah kayak oh ya ini aja gabungin. Jadi kalian mindset ini yang masuk salah kalian kayak menentukan solusinya dulu padahal problemnya belum ada kan. Maksudnya problem belum dicari tapi kan kayak udah ini gabung 2 aplikasi nih belum tentu solusinya itu sebenarnya. Kan kalian udah tahu problemnya apa. Itu yang salah tuh guys, itu mindset yang salah. Jadi mindsetnya jangan solusi dulu, kan tadi aku udah bilang jangan designer centric tapi user centric, problem dulu baru solusi, jangan solusi dulu baru problem.
sejauh ini sudah memahami terkait tugasnya, cuma yang menjadi kendala masih kurang paham fitur-fitur Figma. Mungkin bisa dijelasin dulu Kak, soalnya banyak dari kamu yang masih belum terhadap Figma. Jadi awal banget Figma ya. Bentar ya. Dia nggak jelasin Figma-nya yang kotak-kotaknya yang dari semuanya agak aku jelasin semua, tapi mungkin basic-basicnya aja yang aku jelasin. Benar-benar kalau iya benar. Mana sih Mas Rizky? Iya benar Mas Rizky. Aku udah yakin kalau misalkan aku spill final project yang kalian pada kabur, udah pasti nggak bakal kerjain. Aku yakin banyak. Iya nanti aku share ya. Nanti share ya Kak. Kami sabar ya Kak. Banyak ini ya share. Iya, berarti untuk tugas besok bisa diputarkan project aja ya Kak. Iya betul. Tapi tahap yang lainnya kan aku jelasinnya bertahap kan. Nggak langsung itu sampai prototipe pas jelasin hari ini nggak mungkin, nggak coba 2 jam itu nggak mungkin sampai selesai. Aku yakin nggak mungkin. Ini baru step ya guys. Jadi paham ini hari ini tuh kita belajar step empathize. Gimana nanti pekerjaannya sesuai sama yang aku share di Figma. Gitu. Nanti kan aku share ini Figma yang tadi kalian ngerjainnya tuh kayak gitu loh. Tapi dengan tema dan background yang berbeda, jangan ngikutin code tuh nggak ada yang code tadi temanya BTW. Kalian nggak ada yang code karena udah aku pakai. Jadi kalian nggak nyontek. Nanti kalian bikin lagi yang baru backgroundnya. Terus mana lagi? Masih teori masih agak mudah gitu. Semangat mencari materi, maksudnya mencari solusi. Kita cari keresahan dulu. Cari keluhan, bener kali. Ini bahasa apa sih? Engkok apa sih? Aku baru tahu sumpah. Engkok apa ya? Coba kata Kayuan engkok sih. Ini bahasa apa sih? Engkok pada tak paham. Aduh, itu bahasa apa sih? Nggak tahu juga. Nggak tahu ya? Aku bahasa apa maksudnya gini? Iya, maksudnya aku bahasa Sumatera kah? Bahasa Malaysia kah? Oh Malaysia. Iya. Menarik. Iya. Oke. Sip. Nah itu ya. Jadi tadi aku suruh tadi spill dulu ya. Ya boleh. Ntar aku spill sekarang. Gini guys. Ini bukan belajarnya ya, bukan belajar desain, tapi lebih ini toolsnya aja nanti kalian biar paham. Ini loh guys. Aduh, ya kelihatan kan? Ini buat apa? Ini tuh buat frame itu kalau misalkan kalian mau, aduh, ini kan frame nih mau iPhone mau desktop terus kalian mau pilih yang mana? Ini ada desktop ada iPhone yang kalian tinggal pilih aja gitu mau bikin desainnya itu apa? Biasanya iPhone itu iPhone kan, misalkan contoh. Ya udah, ini taruh frame jadi ya kok banyak bisa di bentar ya. Ini yang nggak bisa di apa? Harus sistem setting dulu. Nggak bisa zoom in zoom out. Nah ini apa namanya frame tuh untuk apa frame kalian gitu loh mau bikin apa gitu itu nggak pakai frame karena nanti kalau nggak di framing nanti tuh komponen-komponennya ada yang hilang kalau nggak masuk frame. Jadi frame itu kayak batasannya gitu loh, batasan kan ngedesain sampai mana batasannya. Kalau iPhone kan cuma dikit ya sampai sini doang gitu. Terus kalau apalagi banyak sih section tuh untuk ini section jarang dipakai, usah slide juga jangan dipakai. Nah ini tuh gampang ya, ini triangle apa yang kalian tinggal bikin kotak-kotak gitu kan. Ini kayak Corel misalnya mirip-mirip. Kalau kalian udah paham Corel udah pasti paham sih, ditulis garis doang. Sini kalau udah tuh ada tengahnya. Nah terus kalau ini apa poligon gitu doang. Yang klik star ini bintang. Ini kayak belajar ini kalau flash image tuh kalau kalian mau import misalkan import ini foto gitu ya, foto ini misalkan ini ceritanya ini foto set, nah tuh masuk foto lah gitu. Kalau kalian mau import dari apa namanya komputer kalian. Kalau ini pen kalau mau gambar sesuatu pen ini pen gambar apa kotak garis kayak gitu itu pen layang-layang pen nanti tinggal diwarnain
diwarnai di sini. Gitu. Sipil tuh ini untuk apa namanya? Yang penuh gitu gambarnya. Ini nanti sih sebenarnya kalau kalian buat ya tinggal kotak-kotak, tinggal feel. Kalau teks ini gimana teks ini teks ya. Kalau namanya teks ya guys, tinggal tarik. Nah apa teks bla bla bla. Terus kalau mau banyak gimana kak ukurannya di sini? Ini kan berapa nih gede banget dari 24 kecil. Ini kan bagaimana cara ubahnya di select dulu. Baru nanti ubah tuh jadi kecil jadi gede ini ukuran. Kalau misalkan mau ubah apa namanya type font di sini kalian ubah nih tuh. Kalau mau ubah mau yang tebal apa yang tipis apa mau yang tipis banget. Nah ini ketebalan itu sih sebenarnya gampang kok. Kalian explore aja banyak di YouTube bener. Jadi banyak di YouTube. Lihat aja. Tapi kalau ini untuk apa sih namanya kalau ini kayak gerakan gitu tangan. Udah deh kayak gitu. Jadi kan kalau saat ini kan belum desain ya btw. Kalian belum desain sih. Kalian hanya bikin apa? Kalian desain. Jadi kalian yang hanya kalian perlukan sebenarnya apa yang tadi tiga fitur utama. Kalian bisa masukin teks. Kalian bisa pakai apa namanya si kotak ini biar nanti bikin apa namanya sih ini bikin si kotak ini sama apa namanya kalian upload gambar atau apa gitu replace image di sini itu sebenarnya nggak ada desain di sini. Kalian kan cuma kotak kalian kasih teks doang loh ini nggak ada desain biasa gitu loh bukan yang susah gitu. Kalian tinggal masukin teksnya terus kalian coba deh warnanya warna gimana di sini. Jadi gitu ini mirip ini kayak orang kayak pen untuk pen yang dikasih jadul banget pen. Nah ini kayak mana itu kayak gini ya. Saya tadi kan ada yang mau display apa terus spesifik kan sebenarnya itu kan. Itu terkait Figma. Nah, jadi tahu kalau gini sih ya sama-sama asasan. Dan projectnya saya sama typing kan. Oh iya kalau typing. Ada kok tadi aku lihat aku tulis juga sampai UI prototipe ya. Mesti dong. Masih takut nih. Kita sudah belajar bahasa Inggris kak. Enggak boleh bahasa Indonesia. Udah takut nih. Enggak boleh pakai bahasa Malaysia juga boleh tapi enggak akan aku koreksi karena aku nggak paham. Jadi tolong pakai bahasa yang apa bilingual atau enggak ya ada Inggrisnya saya nggak ada biasa lah bilingual kalau kalian mau bilingual nggak apa juga gitu kalau misalkan bilingual biasa kayak anak jaksel kan bilingual kan kayak which is lah literal lah gitu nggak apa-apa kalau kalian mau bisnis ada apa hari ini kita review tugas kan masih ada sisa 30 menit kan sampai setengah 10 nanti sisanya mau lihat tugasnya belum belajar Inggrisnya Inggris logat Jawa iya Inggris logat Jawa itu sudah bener deh Inggris nilainya 40 enggak apa-apa proses lah emang tapi ya sebenarnya bahasa yang penting bisa bahasa Indonesia aja kan kita tinggal di Indonesia agak masalah nggak bisa bahasa Inggris itu kan dari mana kan yang penting kan bisa bahasa Indonesia yang lebih repot adalah ketika kakak tinggal di Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia ya wah kacau dan kayak mana gitu loh kan kita nggak tinggal di Inggris kecuali kita tinggal di Inggris kita bisa bahasa Inggris kacau kita nggak paham tuh bahasanya. Kalau kita di Indonesia nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa kak aman. Di lain kumpulin tugas kapan tuh yang untuk hari ini berarti hari ini ya tugasnya tadi 3 itu doang tugasnya yang diberi Figma nggak semuanya dikerjain tapi bertahap. Bahasa Arab boleh nggak kak boleh antum salah satu lagi itu apa aku tahu di bahasa Arab lupa nyalanya antumnya doang
bahasa Jawa. Oke, udah ya, ini kayak nggak ada yang nanya-nanya lagi sih, aman harusnya. Oke, kalau bentar. Kudus semangat, iya ngerjakan anak. Paham bahasa ada. Apa kan Jawa Barat. Kudus semangat, iya mas. Kudus semangat ya. Harus semangat, iya ngerjakan anak. Mantap nih bahasa. Kalau sudah masih masih paham aku. Kalau udah bahasa Jawa, wah kacau banget ini. Oke, permisi Kak. Sebelumnya, saya terima kasih pada Pak untuk penyampaian materi ini. Saya ingin bertanya atau meminta tips bagi kita yang masih ingin mulai atau memasuki dunia kerja terhadap diri ini tuh ingin berambisi belajar dan konsisten pada pelajaran yang sedang kita tempuh. Tapi waktu tengah-tengah pembelajaran rasa ingin menyerah. Apakah orang juga mengalami hal tersebut sewaktu masih berproses? Nah, hal manifesting apa yang ada di diri kakak sewaktu ada posisi tersebut? Bagus banget ini pertanyaannya, sumpah beneran deh. Salut aku. Ini pakai apa? Pakai ini. Udah aku like pertanyaannya. Jempol, aku kasih jempol. Bagus pertanyaannya. Ini dalam gitu. Tapi aku takut jadi motivasi, jadi di kelas motivasi Kak. Bukan saksi motivasi. Tapi jadi motivasi itu tapi intinya gini, benar ini bagus banget tanya terus beneran. Ini Kak, Mas Hasan Fadi, Mas Hasan. Sebenarnya iya gimana ya? Iya setuju aku pernah kalau ada di posisi yang pengen menyerah. Pasti lah, nggak mungkin enggak lah. Karena kan kayaknya aku seperti dari kemarin kalian lupa gitu, aku cuma seperti yang ada kalau nggak salah ada pertanyaan kak ada rasa ini nggak sih, lupa banyak ada anggaran rumah ada terserah apa yang hari lain. Nah itu struggle yang kayak aku capek banget bukan capek sih, lebih materinya banyak yang dipelajarin ternyata gitu. Aku kira kan hanya ngedesainnya di awal aku bikin konsep ngedesain gitu dan gitu. Oh ternyata kalau kita dalam bidang banyak gagal itu hal-hal yang harus kita pelajari gitu banget, dan ada step-stepnya. Oh ternyata ada mindsetnya, ada prosesnya. Oh ternyata gini dan itu aku baru tahu gitu pas setelah aku masuk di ini gitu, dan aku belajar. Nah balik lagi Kak yang aku selalu bilang, harus tahan, harus gini gimana ya, ini bukan motivasi tapi beneran kisah kayak aku harus punya mental yang nggak boleh nyerah gitu loh Kak. Gimana ya, jadi aku tuh mindsetnya gini, ibaratnya kalau aku nyerah nih, misalkan aku udah lulus kuliah dan aku udah kerja gitu, ibaratnya udah kerja setahun di bidang ini, terus aku nggak mau lagi lanjutin karena susah gitu misalkan, atau kalau aku nggak bisa nih kayaknya aku bersaing di bidang ini gitu sama yang lain gitu ya, aku nyerah gitu. Nah ibarat kata aku cari kerjaan kayak bidang lain gitu, yang lain aja yang lebih mudah kita cari lagi, aku switch karir gitu ya. Nah itu tuh kapan jadi spesialisnya, aku kira peristiwa pada saat itu, jadi kapan ya nanti aku bisa jagonya gitu. Karena pas aku balik lagi yang kayak saya selalu manifestasi diri aku, ketika kita nyerah lah, orang lain tuh pasti ada mau di posisi kita gitu. Itu loh, kayak pasti orang lain ada nih yang mau di posisi kita, tapi masih kita udah nyerah gitu. Sedangkan yang lain aja masih pengen di posisi kita dan masih pengen belajar gitu. Itu sih, dan aku mikirnya ketika aku switch karir atau aku nyari pekerjaan yang lebih mudah gitu ya, atau enggak pekerjaan udah di luar itu ya, kamu nggak maunya aku nyari yang lain lagi lah, kan belajar lagi dari nol. Itu sih yang aku nggak maunya. Aku belajar lagi dari nol, terus aku harus kayak mendalami lagi dari nol, sedangkan yang kadang-kadang kita pelajarin itu udah ada di posisi misalkan 20% atau 30% gitu. Kayak aku ulang lagi dari nol, belajar lagi dari nol, terus aku kalau salah lagi ulang lagi dari nol, kayak nantinya nggak jago gitu loh Kak. Nantinya ya udah kita stuck di sini aja jadinya, dan nanti generalisasi pasti. Jadi kayak ya udah aku bisa tapi nggak jago gitu. Jatuhnya gitu, aku selalu itu sih, jadi kayak ya udah nyampe sini kok nyerah ya gitu. Ya udah belajar lagi, tapi gini Kak, aku selalu yang aku selalu mention kemarin juga, belajarnya kita sama orang lain beda gitu loh, bisa disamain, karena limitnya orang kan beda-beda, nggak sama. Limit aku sama limit masalah lain gitu, atau bala-bala ini sebenarnya beda gitu. Jadi nggak bisa kita main limit kita sama orang lain. Kalau emang kita cuma misalkan sehari kita belajarnya cuma 1% ya nggak apa-apa.
pelan-pelan dikit-dikit tapi berproses Kak, itu sih pelan-pelan dikit-dikit konsisten tapi berproses itu lebih bagus. Kalau nggak salah ada aku pernah baca jurnalnya kayak apa namanya kayak satu paket X berapa gitu ya, itu jurnal sih, ada jurnal matematika tapi berpengaruh sama psikologi manusia gitu. Nah apa namanya, jadi bagus berproses pelan-pelan sedikit-sedikit tapi apa namanya nanti hasilnya gede gitu daripada kayak belajarnya tuh di semuanya gitu loh, kayak SKS sistem semalam aku harus jago besok nggak kalau kayak gitu malah kayak jadinya ini sih berat mana ya kayak kita nyerah gitu loh, kayak karena banyak banget nggak sanggup udah deh nyerah aja deh ya, itu kan sistem belajarnya kan langsung langsung kayak harus jago besok gitu, nggak bisa sih kayak gitu, harus sering perlahan aja, jadi nggak apa-apa menurut aku pelan-pelan aja gitu konsisten itu penting. Balik lagi pemikiran adalah aku udah di sini, orang lain juga pasti mau ada di posisi aku gitu, jadi harus bersyukur sih kuncinya, udah bersyukur di posisi ini, udah bersyukur aku dapat ini yang mau aku selesaiin tanggung jawabku sampai akhir gitu, jangan sampai kayak nyerah itu aja gitu sih Kak. Itu dijadikan jadi motivasi kan buat ayo di sini, dimotivasi gitu apa gitu, jago belakangan kan katanya mulai gitu jago belakangan terus aduh Kak, kalau aku dulu jadi aku hari posisi kok ya harus lawan sih Kak, itu tuh cuma terasa ini doang sebenarnya rasa sementara, rasanya kan bukan sementara, cuma ada kayak kadang waktu tertentu kayak ketika kita emang lagi berat banget kayak kita pengen menyerah gitu, padahal tuh di besok hari gitu ya, di besok harinya ya rasa itu pesan ada tuh rasa untuk ayo kita balik lagi yuk, semangat lagi gitu Kak. Siapa tadi namanya Hasan, ayo Kak semangat, nggak apa-apa, perlahan-lahan gitu. Serius juga sih, ganti kelas motivasi katanya. Iya loh, kita begitu tugas ya. Dari ya. Itu sih Kak udah menjawab belum Kak? Aku tambah nggak menjawab karena bukan motivator. Tapi susah gitu loh kayak ngejelasin tentang. Tapi ini real soalnya gini, jawab itu tuh based on real case tadi itu sendiri yang aku alamin gitu. Jadi aku nggak bisa kayak ngejawab harus ini kayak motivator, aku nggak bisa. Jadi aku hanya bisa menjawab based on pengalaman aku aja sih. Gitu. Aduh panjang ini.